Selamat datang, salam jumpa kembali dengan Star Nusa Para, channelnya petani muda Indonesia. Anting putri merupakan salah satu tanaman jenis bebungaan atau bisa dikatakan tanaman bunga. Banyak macam jenisnya, mulai dari anting putri hijau, anting putri hijau batang putih, hijau batang hitam, anting mikro, anting variegata, anting mikro variegata, anting salju, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini kita fokuskan untuk mereview anting putri variegata dibandingkan dengan anting putri non variegata. Seperti apa? Yuk kita simak bersama. Pertama kita menuju ke anting putri variegata. Nah, perlu diketahui bahwa anting putri variegata ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kita lihat, langsung kita ke tempatnya atau kita langsung ke anting putri variegata. Daunnya kuning, ini daunnya kuning dan terbagi menjadi dua, bukan terbagi menjadi dua, tapi di sini ada dua jenis anting putri variegata. Yang pertama ini warnanya kuning full seperti ini, hijaunya cuma dikit-dikit. Yang kedua ini warna hijaunya lebih dominan. Nah, ada kuning-kuningnya dicampur dengan putih. Ini yang ada di sini. Perlu diketahui anting putri variegata ini biasanya tidak berdiri sendiri. Artinya tidak berdiri sendiri, ya bisa berdiri sendiri. Ini apa, bahan kecil-kecil terus ditaruh di polybag itu biasanya kecil-kecil. Tapi anting putri jenis variegata ini rata-rata apa ya, harus disambung dengan jenis lain. Sementara untuk disambung dengan jenis lain itu penyambungnya adalah mentaos. Mentaos untuk di Jepara sendiri itu banyak terdapat di ini, banyak dapat di gunung-gunung, atau lebih tepatnya kalau di sini ya di Gunung Pucang Pedowo itu banyak, dan di gunung ini sendiri juga banyak. Ini mentaos itu seperti ini. Saya perlihatkan jenis mentaos. Jenis mentaos yang daunnya masih utuh. Nah, contohnya seperti ini. Mentaos, ciri-ciri daunnya ini banyak kalau di Jepara, banyak terdapat di gunung-gunung seperti ini, dan mampu menghasilkan tanaman-tanaman anting putri yang begitu indahnya. Ketika sudah disambung mentaos itu barang atau anting putrinya menjadi besar dan cocok untuk taman. Perlu diketahui bahwa anting jenis variegata ini rata-rata digunakan untuk bahan taman seperti ini. Contoh-contohnya, hampir semua taman yang ada di kantor-kantor di kabupaten-kabupaten, kantor apa ya, DPR itu kalau di tamannya hampir semua ada anting putri variegata seperti ini. Jadi anting putri variegata itu lebih cocok untuk bahan taman. Nah, untuk seperti ini anting putri variegata lebih cocok dibuat bahan taman. Untuk kisaran harga di Jepara sendiri, kalau yang seperti ini
itu di angka ini. Yang paling murah itu sekitar 100-an, kalau yang termahal sampai saat ini hanya sekitar puluhan juta. Itu untuk anting putri jenis varigata taman ini. Kalau 10 juta itu biasanya untuk bonggolan sendiri sangat-sangat besar, bukan cuma segini. Yang puluhan juta minimal seperti inilah. Seperti ini untuk anting jenis varigata. Pemanfaatannya sebagian besar dimanfaatkan untuk taman. Kemudian kita meluncur ke anting putri yang non varigata. Nah, ini kita berada di anting yang non varigata. Nah, non varigata ininya ada yang batang hitam, ada yang batang putih, sementara ini yang putih. Untuk anting non varigata seperti ini rata-rata, bukan rata-rata ya, tapi lebih bagus atau nilainya lebih bagus ketika ini berdiri sendiri. Ketika tadi anting varigata itu harus disambungkan ke mentaos, tapi untuk jenis yang ini, yang non varigata, itu cocok untuk berdiri sendiri seperti ini. Dan biasanya dibuat bonsai seperti ini. Kalau tadi bonsai taman, kalau ini yang biasa bonsai dibuat kontes seperti ini, ini semuanya bahan dipersiapkan untuk kontes. Nah, ini diperhatikan ketika tadi yang varigata itu lebih cocok, atau ketika nilainya tinggi itu ketika disambungkan di jenis lain yang tadi sudah saya jelaskan di mentaos. Sementara untuk yang non varigata ini ketika disambungkan justru nilainya akan turun dan anting yang jenis ini layak untuk berdiri sendiri. Untuk harga, kalau bahan kecil-kecilan atau ukuran 1 jari, anting varigata lebih mahal. Akan tetapi ketika sudah lebih atau besaran seperti ini, anting yang non varigata harganya lebih menjulang tinggi. Untuk harga yang bibitan itu yang varigata kisaran 30-an, sementara yang hijau itu cuma 15. Sementara ketika sama-sama sudah jadi untuk layak dipakai, untuk diperjualbelikan, yang non varigata ini lebih unggul. Harga maksimal di Jepara, khususnya di Kelet, di kawasan kami itu di angka 500 juta. Seperti ini penampakan pohonnya sekarang dijadikan bendera dari Bonsai Mania Muria Utara. Dan konon katanya kemarin sempat masuk bursa lagi, ditawarkan dengan harga 1 miliar rupiah. Demikian review perbandingan antara anting varigata dan non varigata. Semoga ada manfaat buat kami pribadi dan manfaat buat pengunjung channel pada umumnya. Dan pastinya salam hijau.